Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Hadi dengan NIM 201220016 kelas UBD 1A. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah PKN tentang demokrasi Indonesia dengan dosen pengampu Ratu Aulia, Magister Pendidikan. Baiklah, materi yang saya bahas pada video ini yaitu demokrasi Indonesia dengan submateri yang pertama, makna demokrasi dan prinsip-prinsipnya, dan yang kedua, demokrasi Indonesia. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Makna demokrasi dan prinsip-prinsipnya. Makna demokrasi sebagai dasar hukum bermasyarakat dan bernegara mengandung arti bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupan, termasuk dalam menilai kebijakan negara. Karena kebijakan tersebut akan menentukan nasib hidup rakyat untuk kedepannya. Dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama ada menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua ada menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat. Ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Kelima, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia menurut Insinyur Haji Soekarno, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang lahir dari kehendak memperjuangkan kemerdekaan. Itu artinya adalah demokrasi Indonesia menurut Soekarno meletak embrionya pada perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Sedangkan menurut Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, sifat demokratis masyarakat asli Indonesia ini bersumber dari semangat kebersamaan atau kolektivisme. Kolektivisme ini berwujud dalam sikap saling tolong-menolong, gotong royong, dan sebagainya. Kolektivisme dalam masyarakat asli Indonesia juga berarti mengambil keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan sila keempat Pancasila. Demokrasi ini dikendalikan oleh dua nilai, yaitu nilai hikmat dan nilai bijak. Namun, semua sila Pancasila memiliki kedudukan setara dan menjadi satu kesatuan. Sehingga demokrasi Pancasila pada dasarnya saling berkaitan erat dengan kelima sila yang ada. Demokrasi Pancasila mengandung 6 aspek, yaitu aspek formal, menjelaskan tentang proses dan cara rakyat, serta mengatur musyawarah secara bebas, terbuka, dan jujur. Yang kedua ada aspek material, pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Aspek normatif atau kaidah, tujuan dari kehendak yang ingin dicapai. Aspek operatif, fokus membahas tujuan dan kehendak yang ingin dicapai. Aspek organisasi, wadah pelaksanaan demokrasi. Dan terakhir aspek kewajiban, semangat penyelenggaraan negara dan pimpinan negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Adanya kekurangan dalam materi yang saya buat, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.